Welcome to Peng Peng Peng. Tolong ya, gua haus, gua ambil minum dong. Oleh karena itu gua akan minum air mineral yang terjamin dulu. Air mineral terjamin bagi gua adalah air mineral. Jangan teriak dong, haus loh. Oh ya betul. Mineralnya cukup, mantap, apalagi diminum dalam keadaan sejuk. Minum air putih yang cukup akan mencegah Anda dari dehidrasi. Konten apa kali ini? Dok, katanya tato mau dihapus dok. Kok nggak hilang-hilang? Sebenarnya sudah dicoba sekali dulu dihapus, ya kan di Bogor. Oh lampu mati belakang bro. Nggak apa-apa, jadi udah dicoba, nggak apa-apa. Saya masuk, boleh gak dok? Ini orangnya nih. Wah, habis baterai. Udah bro, udah gak usah bro. Ya. Sip, lanjut. Jadi ternyata setelah dicoba hilang, dicoba dihilangin, malah timbul beberapa kayak keloid. Artinya nggak aman. Gue konsultasi ke dokter kulit, ini harus dilaser dan bisa menyebabkan luka bakar yang parah. Nah gue konsultasi ke kiai dong, karena ini terlalu menyakitkan diri sendiri dan gue mualafkan dalam keadaan udah bertato, ya udah nggak apa-apa. Yang penting niatnya udah berubah, niatnya tidak bertato lagi, jadi tidak menambah. Yang biarin ya udah dianggapnya bersih. Yang penting udah mau berubah. Jadi itu alasan kenapa, ya karena keloid bro udah bisa dilanjutin. Parah bro, dan gue jadi alergian sekarang, cepet terjadi dermatitis, urtikaria juga. Nah ngomong-ngomong soal tato kan banyak netizen yang harus tahu ya. Tato yang pertama kali gue buat itu adalah si YNWA ini. Ini karena gue pengen kayak Daniel Eiger. Liverpool gue suka, daripada gue pakai jersey terus, gue pengen bertato si YNWA ini, You Never Walk Alone. Liverpool. Tato kedua gue adalah yang ini. Ini bentuknya piston. Dengan catatan biar kalau gue lelah untuk berjuang, gue ingat bahwa ini ada mesin di tangan kanan. Piston, memacu gue. Di kaki gue, walau udah capek gue. Nih, piston ya. Piston motor gitu dok? Iya, piston motor. Masuk bayu mesin. Ya, terus yang kiri itu jantung. Jadi karena banyak pasien gua yang keluhan jantung, jadi gua sampai tato jantung. Ini jantung, ini ada aortanya, ya ada vena cavanya. Terus ada ini bilik kiri, bilik kanan tuh. Ini arteri koronaria yang sering terjadi. Jadi kalau ditanya pasien, "Dok, jantung saya kenapa?" Nih, kalau terjadi penyempitan di arteri koronaria yang kayak gini, ini jantungnya nggak dapat suplai sehingga terjadi kayak kematian jaringan jantung. Dan kalau kematian jaringan jantung itulah menyebabkan nyeri jantung. Ini tato jantung. Tato ketiga gua itu justru di punggung. Nah, punggung ini banyak menyalahartikan ini dajjal. Ini adalah logo dokter, logo apotek. Ular dengan cawan itu apotek. Artinya ular itu bisa jadi racun tapi bisa jadi obat, toksin. Nah, mata satu ini bukan dajjal. Mata satu itu ada filosofinya. Filosofinya adalah yang paling bisa menusuk kita itu adalah teman terdekat kita yang ada di belakang kita. Jadi artinya dengan mata ini, dengan harapan lu harus beware sama teman terdekat lu. Karena orang yang paling mungkin mengalahkan lu dan menusuk lu dari belakang adalah teman lu sendiri. Orang yang paling bahaya di hidup kita itu sejatinya adalah bukan orang asing, bukan musuh, tetapi adalah teman kita. Karena teman kita ini tahu kelemahan kita. Dan kenapa dia nusuk kita? Simple, iri dan dengki. Jadi don't trust anyone kalau gue kayak gitu, except your family. Serius, ini tato ini gue buat sebagai pengingat bahwa hati-hati sama circle terdekat lu. Dan bener, berkali-kali orang yang nipu gua, orang yang gibain gua, orang yang ngata-ngatain gua di belakang, itu adalah circle terdekat gua, entah di Jogja, Solo, atau Jakarta. Tapi lu bisa kerja sama dengan orang kayak gitu? Loh, gua bisa mengesampingkan perasaan gua kalau itu demi bisnis. Jadi misal orang ini udah nyakitin gua nih, menipu, ya udah nggak apa-apa, santai aja gua. Yang penting dia minta maaf. Habis itu ya gue berbisnis, gue bisa mengesampingkan itu. Tapi sorry to say, kalau buat teman dan sahabat gue nggak bisa. Gue nggak beli sama sahabat bro. Teman gue adalah ya tim gue, internal gue gitu. Dan gue anggapnya teman gitu. Kalau sahabat ya nggak ada. Ya orang terdekat gue adalah family gue gitu.
Motivator gue bokap gue. Orang yang paling gue benci sekaligus gue pengen jadi motivasi ya bokap gue. Kenapa gue benci? Karena dia terlalu sibuk sama diri sendiri dan gue pengen ngalahin dia. Yang akhirnya jadi respect. Jadi gue dulu benci karena namanya masa kecil ya bro. Gitu. Yeah. Orang yang paling pengen gue kalahin, nah itu bokap gue. Nah tato gue yang paling sakit itu adalah di lengan semua. Jadi tato ini long sleeve ceritanya. Jadi harusnya buat satu lini. Tapi akhirnya karena gue udah tobat lah, gue udah males kan, ya selesai. Ya kan? Ini tato gue sempat buat setelah gue mualaf malahan. Tapi setelah gue janji sama kiai gue nggak akan tato lagi, gue udah nggak nambah hampir 3 tahun. Jadi tato ini 2017-18. Ini yang gue buat adalah Jepang nih. Apa istilahnya nama? Selain Yokosuka apa? Oni. Si Oni. Oni ini yang Jepang kayak batik bro. Terus yang ini tuh diseimbangin sama teratai. Teratai ini kayak Dewi Kwan Yin. Jadi keseimbangan temperamental. Nah yang bawah itu naga. Karena filosofi gue adalah gue ke Jakarta itu ngerantau, gue nggak mau jadi, gue pengen ngerangkak kayak naga. Gue nggak mau jadi kayak hanya menjadi ceng-cengan doang. Gue 2015 ngerantau ke sini tuh punya mimpi gue. Jadi dan gue tuh pengen kayak naga yang ada di Jakarta. Saking pengennya kayak naga di Jakarta, gue tato naga itu di sini. Jadi kalau gue nyerah gue apa, gue selalu inget. Ini punya filosofi semua. Dan ini bener-bener gue pengen hilangin. Gue pengen hilangin itu di masjid. Keloid bro. Jadi tatonya menolak hilang. Tintanya terlalu bagus katanya. Yang buat Prabu Jas ini. Terus ya karena keloid jadi penyakit kan. Kiai bilang kalau lu udah mencoba ngilangin sekali Nir. Nah kalau mencoba sekali ngilangin dan nggak bisa hilang dan jadi keloid, stop. Itu menyakiti diri sendiri. Udah yang penting nggak usah nambah lagi. Ya udah gue nggak nambah. Sebenarnya yang di sini mau jadi koi. Koi yang di sini tuh koi. Yang di sini koi, yang di sini tuh samurai. Tapi gua nggak bisa, udah tobat kan, udah nggak mau nambah. Jadi kalau yang naga ini tuh bener-bener berubah bro, bisa berubah sesuai gerakan tangan. Dan tato paling sakit itu yang di dekat siku. Ya, jadi tato yang paling berarti buat gua itu adalah justru tato YNWA. Jadi tato ini tuh mencerminkan gua fans Liverpool, tapi gua tahu bahwa ketika lu punya niat, lu nggak akan pernah jalan sendiri. Jadi tato gue tuh bukan tato yang dibuat ketika mabok. Ini bener-bener dalam keadaan sadar. Dan, Nggak boleh kan mabuk sama tato. ya karena kita kadang nggak sadar buatnya. Dan yang paling kocak tuh yang belakang. Kadang orang menyalahkan Dajjal. Padahal mata satu ini bukan mata satu. Mata satu di belakang tuh, gue ibaratkan kayak beware, watch your back man. Karena orang tuh akan nusuk dari belakang. Karena kan ini blind spot. Belakang tuh blind spot. Dan orang tuh akan lebih mudah ngata-ngatain di belakang. Nah itulah gue selalu war. Hati-hati sama hal kayak gini nih. Gue hati-hati kalau lu ngerasain orang di belakang. Tuh. Nah kalau naga ini adalah semua orang tuh punya cita-cita masing-masing. Di Cina, di Feng Shui, lu lihat Shang-Chi, itu penolongnya naga bro. Shang-Chi itu naga. Dan ketika Dragon Ball itu juga naga. Naga tuh aku ada ras Cina kan, itu hal tersendiri. Makanya dirayakan namanya barongsai, dung deng gitu. Jadi kalau lu ingat ini, ketika gue nyerah misal kayak pandemi nih, toko gue tutup. Gue selalu lihat tato ini, inget, lu cita-cita pengen jadi naga bro. Gue pengen ngerasain gimana caranya gue bisa merangkak dan bisa di atas. Walaupun gue harus bleeding, berdarah. Jadi gue anggap pandemi yang menghancurkan 30% usaha gue itu adalah langkah berdarah-darah gue biar ujian gue biar nangkak ke atas. Jadi tato ini penyemangat gue dan ini ada filosofi. Kalau temperamen, gue jujur cuci muka karena gue selalu ingat dulu kan gue suka banting barang. Jujur dari gue umur SMA sebelum ada healing yang suruh banting barang. Sorry bos, gue dulu kalau emosi gue banting barang di rumah. Ngerusak, gue pernah bakar pintu, ngerusak motor, ya kan, ngerusak pintu kaca di sekolah. Mukulin orang nggak jelas, ya kan, mukulin orang pakai botol, pernah gua pada zaman rusak-rusaknya. Itu bukan healing, itu pelampiasan emosi yang tak terkontrol. Gua sampai terapi itu. Lu bisa cek ini ya, gua paling nggak setuju ketika ada sebuah jasa untuk melampiaskan amarah dan bayar dengan cara banting barang. Itu caranya. Lu marah ya cuci muka, itu ajaran gua sekarang. Kenapa? Karena lu lihat teratai, kenapa teratai sebuah bunga bisa ngambang? Teratai itu kayak enceng godok ya, ngambang di sungai. Ya kan? Kenapa bisa ngambang? Karena keseimbangan coy. Seimbang, life is about balance. Kalau lo emosi ya lo cuci muka. Basuh aja muka. Tidak perlu banting barang. Karena apa? Lo akan kecanduan. Nanti besok lo banting barang kecil. Lama-lama lo banting barang yang besar, banting barang yang mahal. Lama-lama apa? Lo banting orang. Lo bunuh. Bahaya.
Jangan pernah melampiaskan emosi dengan banting barang karena gue udah pernah kayak gitu dan itu sulit banget lepasnya. Dari gelas sampai yang lain. Ya justru karena mau lepas dari situ kan. Dia justru itu makanya malah ada jasanya di pick tuh. Nggak boleh itu nggak boleh. Bukan gue black campaign tapi melampiaskan emosi dengan cara membanting bara is not good man. Lu akan kecanduan di situ. Percaya sama gue karena gue udah pengen lepas dari situ. Sekarang gue marah gue udah banting HP itu 4 kali. iPhone 11 X sering gue. Banting gelas pernah gitu. Banting gelas ke orang juga pernah. Mukulin kaca mobil sampai pecah pernah. Jadi nggak kepikiran. Kadang kalau kita emosi itu kita nggak kerasa rasa sakit. Sakitnya tuh 2 hari 3 hari. Dan rasa sakitnya bukan rasa sakit nyeri tapi nyesel. Lu akan nyesel bro kalau lu banting barang. Karena lu inget ini. Nah ini si Oni ini kan sebenarnya kayak di Jepang kayak legend ya. Legend. Kayak kalau kita di Bleach atau apa gitu dikuasai Shinigami gitu kan. One Piece juga kan. Ini tuh gua nggak. Ini tuh bisa menjadi pelindung. Tapi kalau kita keterlaluan, kita akan dikendalikan ini. Ini kayak hawa nafsu, bro. Jadi gue selalu ingat hati-hati sama ini. Jadi semua tato gue tuh filosofi. Nah, koi itu keberuntungan. Makanya gue pengen tato koi. Makanya banyak orang Jawa dan orang Cina pelihara koi. Koi itu keberuntungan. Koi itu keberuntungan. Ikan pembawa keberuntungan, kemakmuran itu simbol dari koi. Kalau di Cina itu ada yang namanya Dewa Jason. Itu pengundang kekayaan. Lu tahu arti kongsi coy? Arti bahasa Indonesianya. Itu artinya semoga kamu kaya. Jadi kongsi coy itu bukan selamat tahun baru Cina. Itu Xinyan Kuai Le. Kongsi coy itu artinya semoga kamu kaya. Jadi di Cina aja ucapannya ketika tahun baru, semoga kamu kaya. Ya kan? Oh, kita tuh suka rezeki gitu. Bahkan ada dewa khusus rezeki, ada. Jadi itulah sebabnya orang melihara koi. Jadi jangan kaget. Kenapa ada naga? Nah selain naga ada namanya yin yang. Makanya gue tuh pengen tato yin yang. Baik dan buruk itu tidak bisa dipisahkan dari manusia. Itu semua tato ada filosofinya. Jadi kalau buat gue yang dok gue pengen tato pertama kali. Saran gue dengan satu tato tuh beresiko. Bisa donor bisa. Asalkan selama 1 tahun lu bisa dibuktikan tidak ada hepatitis C, tidak ada HIV/AIDS. Selama setahun tidak ada penyakit infeksius yang menular lewat darah, lu bisa tato. Gue bisa donor. Bisa. Long asal lu aman. Lah tato yang di penjara gimana? Beda lagi. Tato di penjara tuh rata-rata dibuat pakai tinta pulpen. Bukan, tinta pulpen habis itu di tuk gitu. Ada mesinnya sendiri gitu. Ada yang pakai dinamo Tamiya dulu biasa. Dan itu menyakitkan. Tato penjara tuh rata-rata dibuat ketika lo di penjara, keadaannya sakit. Tatonya tuh yang penting yang gampang, kalau nggak mawar, tokek, angka, nama anak biasa, paling sering nama anak, bintang, terus muka istri gitu, itu sering. Dan itu khusus, karena sakit banget. Tato paling menyakitkan tuh tato yang di penjara. Wow, tuh buatnya sakit banget bos, sakit. Kalau kayak gini nggak pakai mesin. Tinta paling sakit itu tinta putih, karena pakai single needle. Gitu. Kalau yang warna ini pakai jarum 8 apa jarum 12. Apa gua? Dan kalau gua kulit putih itu tato warnanya jadi nyala. Jadi bagi gua tato tuh art. Dan tapi kalau ketemu pasien, gua tutup bagian atas. Tapi kalau ketemu pasien yang pengen tahu jantung, saya biasa, maaf ya Pak, nih Pak, jantung tuh kayak gini Pak. Biasa dia ketawa. Nah, jantung tuh ranginya gini, ini arteri koronaria Pak, ini ada bilik kanan, bilik kiri, ini bilik kiri, bilik kanan. Ini nanti ada namanya vena cava, nih arteri Pak. Nah, kalau ada sumbatan di sini Bapak tuh sakit jantung. Oh gitu ya dok, ini nunjuk. Ini ya dok, iya. Gampang buat belajar. Ini pakai itu ya? Iya. Ada filosofinya, kenapa jantung sama piston gue taruh di kaki? Karena kaki adalah komponen paling kuat di tubuh. Tulang paling kuat di tubuh selain gigi adalah femur di sini. Sama kaki. Bayangin kalau lu udah nggak bisa jalan, lu akan sangat menderita. Makanya gue sangat bangga sama orang disabilitas yang berprestasi, terutama bagian kaki. Ya, kalau kaki lu capek, lu nggak akan bisa jalan. Jadi harapan gue ketika gue lagi di bawah, gue capek berjuang, lelah, gue selalu ingat bahwa gue nanam 2 jantung di sini. Jantung kiri sama jantung kanan piston, kiri jantung. Sehingga kalau gue capek, gue akan berlari terus, nggak boleh capek. Itu alasan gue sangat workaholic. Karena gue nggak punya privilege kayak teman-teman yang lain. Gue biasa-biasa aja, bokap karyawan, gue mediocre. Anak yang biasa-biasa aja, lahir dari orang tua yang biasa-biasa aja, dengan lingkungan yang biasa-biasa aja. Jadi cita-cita gue tinggi.
Gue harus berusaha lebih keras untuk mengejar ketertinggalan itu gapnya. Entah itu dengan usaha, entah itu dengan kuliah, entah itu dengan pendidikan yang luar biasa, dan itu ada ganjarannya, nggak boleh capek. Itu filosofi tato gua. Jadi filosofi tato lu apa? Dan gua ada pantangan bro. Kalau lu tato, jangan pernah tato nama pacar. Nggak boleh. Loh kenapa dok suka-suka gua? Ya kalau pacar lu lanjut. Ngeblok nama pacar tuh susah. Di blok tuh item masih ada nama pacarnya. Tato anak, boleh. Ya kan? Tato orang tua, boleh. Tapi jangan nato seseorang yang belum fix di hidup lo. Karena tato ini selamanya bro. Kalau lo tato nama pacar, ternyata putus, maka itu akan menjadi menyisakan sakit. Lo akan inget, anjing gue tato dia tuh di sini. Bahaya. Tato fail itu dia. Dan kedua, jangan nato ketika mabuk. Kenapa? Bahaya. Satu, ini sakit dan itu akan bisa menyebabkan namanya shock anafilaktik, alergi. Dan tato waktu mabuk itu biasanya tato yang dibuat ketika emosi, kebencian seseorang. Tato kata-kata kotor itu juga. Tato tuh harusnya kata-kata motivasi. Ini kan ingat motivasi, itu bulu tuh seni gitu loh. Itu yang menurut gua. Bola gitu bisa. Jadi gua tuh selalu ada filosofi, dan buat lu, bukan gua ngajarin orang tato, ada juga. Terus tato itu ada yang di muka. Face tato tuh bahaya bro, karena dicap sebagai gangster. Tato yang di muka tuh rata-rata dianggapnya kayak gangsta, komunitas. Ya tato mata di sini, bahaya. Ya bukan bahaya sih, itu rata-rata anggota tertentu. Apa? Iya bahaya. Tato yang di wajah, tato di muka itu rata-rata bukan sebuah gerakan, tapi sebuah cap bahwa dia member tertentu. Kalau ada orang tato wajah, nggak usah lo senggol. Kalau artinya dia punya anggota, kayak di Meksiko itu gangster tandanya. Apalagi kalau tato di tengkorak, wah itu ngeri bro, ngeri bro. Bayangin lu punya anak, bingung ntar anaknya lihat lu. Apakah ada impactnya? Ada. Jadi ketika gue punya anak, kenapa gue berhenti? Salah satunya adalah ketika si Alfa itu tanya sama gue, Pap, udah gambar-gambar spidol. Nah, otomatis gue harus nerangin. Makanya Pak Al selalu nyaranin, Papa ini kenapa nggak bisa dihapus? Nggak bisa nak. Berarti besok kalau Al gede, Al tatoan, kan lucu kan? Nah itulah yang harus gimana gue nerangin. Jadi apa yang lu buat sekarang mungkin lu akan idealis ya. Tapi ketika lu punya anak, lu harus bisa jelasin itu ke anak lu. Kenapa lu tatoan, kenapa lu piercing gitu kan. Ya kan lucu kan kalau anak lu nanti tanya, Pak kamu jangan kayak papa. Loh kalau jangan kayak papa kenapa papa lakuin? Nah itu akan menjadi pertanyaan kritis yang lu harus jawab. Jadi setiap tato lu harus bertanggung jawab atas keputusan hidup lu di masa depan. Kalau lu mau hilangin itu luka bakar. Sangat susah. Dan sekarang beberapa kerjaan udah mengizinkan tato. Udah beberapa. Itu kalau dari gua. Lebih gua dokternya dokter gua. Kalau kok bisa logo kedokteran aja gua tato di tubuh gua. Menjiwa berarti. Menjiwa gua. YNWA. Gitu. Itu aja kalau dari gua. Buat kalian yang belum tato, saya sarankan nggak usah karena resikonya sangat besar. Dan apalagi agama muslim. Tapi kalau yang ingin bertato, lu pikir baik-baik, tato itu bukan cuma sebuah foto-foto. Tato gue ini benar-benar semua ada artinya. Karena ini sekali dan tidak akan bisa hilang walaupun lo akan berusaha hilangin. Itu aja dari gue, sampai jumpa ke vlog selanjutnya.